Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5, kelas SI7. Kami akan membuat tugas PPL dengan judul materi pemanfaatan teknologi dalam bidang pemerintahan, bidang meteorologi dan geofisika, atau disingkat dengan BMKG. Saya sendiri Muhammad Faruk dengan nomor BP 0263. Nama saya Indonesia Daha, nomor BP 0265. Saya Muhammad Al-Fatih dengan nomor BP 0262. Saya Muhammad Majan Rashid dengan nomor BP 0264. Saya Badi Radi, nomor BP 0261. Baik, singkat saja perkenalan kami. Berikut video kami yang akan kalian tonton. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Al-Fatih. Di sini saya akan membacakan tugas PPL yang telah dikerjakan oleh kelompok 5 yang berjudul Pemanfaatan Teknologi Informasi di Pemerintahan dalam Bidang Meteorologi dan Geofisika. Untuk pembahasan yang pertama, bagaimana BMKG menggunakan teknologi informasi dalam pemantauan dan pengumpulan data cuaca. Menurut sumber yang kami dapatkan, BMKG menggunakan sistem informasi termasuk sensor, satelit, dan perangkat lunak. Pemodelan cuaca untuk mengumpulkan dan menganalisis data cuaca secara real time. Berikut beberapa aspek terkait sistem sensor dan pemantauan, pemanfaatan satelit cuaca, pemodelan cuaca dengan komputer. Baiklah, untuk pembahasan yang kedua akan dilanjutkan oleh teman saya. Sekian, terima kasih. Nah, baiklah, saya akan melanjutkan pembahasan yang selanjutnya, yaitu tentang sistem teknologi informasi peringatan dini yang digunakan BMKG. Menurut sumber yang saya dapatkan, yaitu dari web BMKG langsung, BMKG itu menggunakan sistem informasi yang terintegrasi dengan sensor dan komunikasi cepat untuk memberikan peringatan dini melalui berbagai platform, seperti jaringan seluler, situs web, dan media sosial lainnya. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Kita mulai dari soal kembali, yaitu BMKG menggunakan teknologi Internet of Things atau IoT dalam peringatan dini bencana alam. Yang menurut sumber BMKG mengimplementasikan teknologi IoT pada stasiun pemantauan cuaca dan perangkat sensor lainnya untuk mendeteksi perubahan kondisi cuaca dan memberikan peringatan dini. Teknologi IoT itu sebagai berikut beberapa aspeknya. Sensor cuaca terhubung. BMKG menggunakan sensor cuaca yang terhubung ke internet atau IoT Enable Weather Sensors. Di stasiun pemantauan yang lokasi strategis lainnya, sensor ini dapat mengukur berbagai parameter cuaca seperti suhu, kelembapan, tekanan udara dan arah, kecepatan angin serta curah hujan. Sistem pemantauan otomatis. Sensor-sensor tersebut terhubung secara otomatis ke sistem jaringan IoT BMKG. Data yang dikumpulkan oleh sensor-sensor ini dikirim secara real time melalui jaringan menggunakan pemantauan cuaca yang cepat dan efisien. Nama saya Muhammad Rizky Daha dari kelompok 5 dan saya di sini akan menjawab pertanyaan bagaimana BMKG menyediakan informasi cuaca kepada masyarakat melalui aplikasi dan layanan online. BMKG menyediakan informasi cuaca secara real time melalui situs web resminya. Dan berikut beberapa aplikasi dan layanannya. Situs web resmi BMKG. BMKG menyediakan layanan online melalui situs web resmi yang bisa diakses, yaitu https://www.bmkg.go.id yang menyajikan berbagai informasi terkait cuaca, iklim, gempa bumi, dan bencana. Situs web ini menjadi portal utama bagi masyarakat untuk mendapat pembaruan terkini. Aplikasi seluler BMKG. BMKG juga memiliki aplikasi seluler yang kalian dapat unduh oleh pengguna. Aplikasi ini memberi akses yang cepat dan mudah ke informasi seperti informasi cuaca terbaru, peringatan dini, pembaruan gempa bumi. Pengguna dapat mengunduh aplikasi ini melalui App Store dan Google Play Store. BMKG juga menyediakan layanan API terbuka yang memungkinkan pengembang mengakses dan data cuaca dan gempa bumi untuk digunakan dalam aplikasi dan situs web pihak ketiga. Hal ini mempromosikan inovasi dan memperluas distribusi informasi cuaca. Itu saja yang dapat saya sampaikan untuk menjawab pertanyaan bagaimana BMKG menyediakan informasi cuaca kepada masyarakat melalui aplikasi dan layanan online. Sekian dari saya. Terima kasih. Baik, saya akan melanjutkan presentasi PPL yang judul tadi materinya itu pemanfaatan teknologi informasi dalam BMKG gitu.
Mari kita mulai dengan pertanyaan dan akan saya jelaskan bagaimana apakah ada atau tidaknya dalam instansi tersebut. Baik, untuk selanjutnya itu apakah BMKG menggunakan kecerdasan AI buatan dalam memprediksi cuaca? Ya, menurut sumber, BMKG juga mengintegrasikan teknologi kecerdasan buatan untuk meningkatkan keakuratan prediksi untuk prediksi cuaca tersebut. Lalu juga untuk mengidentifikasi pola cuaca, lalu juga memberikan solusi yang lebih cepat. Lalu untuk beberapa penggunaan teknologi AI yang BMKG gunakan lainnya ada juga seperti model numerik cuaca berbasis AI. Lalu analisis pola cuaca dengan machine learning, perbaikan akurasi prediksi dan prediksi perubahan iklim. Dan untuk model numerik cuaca itu sendiri, BMKG menggunakan yang ditingkatkan dengan kecerdasan buatan. Modelnya dapat memproses dan menginterpretasi data cuaca dan memungkinkan prediksi cuaca sedikit lebih kompleks dan lebih akurat yang mendalam. Lalu untuk analisis pola cuaca dengan machine learning itu, teknologinya digunakan untuk menganalisis pola cuaca dari data historis. Dan dengan machine learning tersebut juga, BMKG juga dapat mengidentifikasi tren dan perubahan cuaca yang mungkin sulit dideteksi atau juga sulit dikenali dengan metode tradisional, bukan dengan AI. Dan untuk prediksi perubahan iklim tersebut, BMKG menggunakan teknologi AI untuk memodelkan atau meramalkan perubahan iklim masa depan. Lalu dengan itu untuk bisa menganalisisnya data historisnya itu seperti sistem AI dapat memberikan gambaran untuk masa depan begitu. Baik, mungkin itu saja untuk penjelasan tentang apakah BMKG itu mempunyai kecerdasan buatan dalam teknologinya, dan ya ada. Terima kasih dari kelompok kami, kelompok 5. Saya Muhammad Faruk mengakhirinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.